Tilka ummatun, itu adalah suatu umat. Qad khalat, yang telah berlalu. Niki artinya dengan Yahudi kan menuduh bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Padahal munculnya Yahudi nikilah jauh sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan jarak antara Nabi Musa alaihissalam timpal Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah jauh. Maka dia pantas genteni sebahan Nabi Ibrahim niki sebagai penganut agama Yahudi atau pencipta agama Yahudi. Nah, yang disebut di dalam surah Al-Baqarah kan, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Nabi Ibrahim itu bukan juga Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim itu adalah hanifan, yaitu adalah orang yang berpaling. Nah, kalau kalimat berpaling ini berarti denwah singgah. Denwah singgah, ya lolos. Ngengat pundi. Ngengat pundi. Tilka Ibrahimu wa Yaqubu wa banuhuma. Ibrahim, Yakub dan anak-anak keduanya, keturunan mereka berdua. Ummatun jama'atun qad khalat. Yaitu adalah sekelompok hamba Allah yang sudah berlalu. Madot bil mauti, yang telah berlalu dengan kematian. Laha ay litilkal ummah, bagi umat itu adalah hamba-hamba Allah seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ismail dan seterusnya turunannya. Maka sahabat apa yang telah ia usahakan, minal khairi, daripada kebaikan, ay jazau, balasan daripada kebaikannya untuk mereka. Walakum ya ma'syaral yahuda, dan buat kalian wahai semua orang Yahudi, buat kalian wahai semua orang Yahudi, maka sabtum, apa yang kalian usahakan, ay jazau maka sabtumuhu minal amal, apa balasan daripada apa yang kalian usahakan daripada perbuatan. Wala tus'aluna, dan kalian tidak akan ditanya. Wala tus'aluna, kalian tidak akan ditanya yaumul qiyamah, pada hari kiamat, amma kanu ya'malun, daripada apa yang mereka akan lakukan. Kama la yus'aluna an amalikum, sebagaimana mereka tidak ditanya tentang perbuatan kalian. Tidak ditanya tentang perbuatan kalian. Waruya ani Nabi SAW, diriwayatkan daripada Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya dia bersabda, ya Safiyatu, wahai Safiyah, ammatu Muhammadin, bibik daripada Muhammad. Ya Fatimatu, hai Fatimah, uktuni yaumal kiamati bi'amalikum, datangkan aku pada hari kiamat dengan amal perbuatan kalian. La bi ansabikum, bukan dengan nasab kalian, bukan dengan nasab kalian. Fa inni la agna ankum minallahi syai'a, sesungguhnya saya tidak terkaya dari kalian, minallahi, daripada Allah Ta'ala, syai'an, sedikit pun. Wa qala wa man abta'a bihi amaluh, dan siapa saja yang terlambat dengan amalannya, lam yusra bi nasabuh, lam yasra bi nasabuh, tidak bisa mempercepat dia oleh nasabnya. Nah, ini adalah untuk menunjukkan bahwa pengaruh nasab ndek nara. Memang di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan innalladzina amanu alhaqna bihim zuriyatahum. Orang-orang yang beriman kami hubungkan mereka itu dengan keturunannya. Jadi artinya keturunan daripada dengan alim pasti akan tepete si pendahulunya, si alim. Nah, artinya ini adalah dalam kaitan dengan syafaat. Berarti
panggilan Rasulullah SAW terhadap bibinya ialah Sophia, kemudian terhadap bijana si Fatimah, adalah menunjukkan bahwa utama yang juluk amal temesa sebagai andalan utama sebelum te ngendeng bantuan dengan lain. Ya maksudnya. Sehingga maksimalkan diri dulu berusaha di dunia sebagai salah satu persiapan khusus menghadap ke hadapan Qadirabul Jalil di saat hisab. Ya makna daripada sabda Rasulullah ini. Sehingga lamun bah memang kekurangan ya jemaah, mau tidak mau aku harus turun tangan untuk nyepaat kamu. Dalam arti tidak secara mutlak, karena kamu anakku bebas daripada apapun. Silahkan masuk surga wan. Karena pelinggida bibi inak saya tiang. Berarti pelinggida pokoknya jamin tambah surga tanpa mengandalkan amal. Nanti depan ini ke Rasulullah SAW. Amal julu utama yang. Lamunlah enungannya yakna seamal arak kekurangan-kekurangan ialah laun saatku gen memberikan pertolongan marah nikilah mafhum daripada sabda Rasulullah SAW niki. Karena dikilah tahunya berarti syafaat. Nah sehingga dengan demikian dalam pemberian syafaat dinara saya si paling utama, saya si nomor 2 merata dalam memberikan syafaat. Cuma memang karena niki sebagai salah satu penghargaan Allah terhadap para hamba-hamba Allah si rapat kepada Allah, maka ia tebeng wewenang untuk memberikan pertolongan khusus kepada keturunan pada zuriatnya. Nikilah sejari alasannya dengan salapi untuk mengatakan pokoknya dinara wah pengaruh selainan daripada amal di akhirat jemaah. Dinara pertolongan bagi saya. Niki memang kadang-kadang ia jadi alasannya hanya sopok ataupun hadis-hadis senada marad niki. Namun sebenarnya di saat dengan isi menghadap ke Qadirabul Jalil pun di saat masih era niki kan ketuanya. Gena taman neraka juluk niki. Lagu di deman langsung taman neraka. Ko ketuanya terjuluk ni. Masa ni masa ni kaca dengan alim. Dia kaji bani ya Allah. Kumbe nak takut kaji takut suruh sembahyang. Jadi asal kaji kita elap dengan alim langsung doang kaji nyeliap. Masa ni bareng-bareng tokol, bareng ngelor, bareng nginem kaca dengan alim. Karing le usah ngelor karing nginem mungkin kaji bani lalu ya Allah. Coba indang julu aun, indang coba. Sampai kepada arak kira-kira dengan alim si pada ada nomor ante. Indang arak ya Allah. Kantakan saya rame burhan. Berarti arak ada tuan guru burhan. Arak. Lo lah ngojak ni yo kaca bergabung awak ni. Saya pada rame. Sampai marah nikah. Jadi ndek nak berlaku kalimat yang mengatakan apalah arti sebuah nama ni. Nama ni sangat penting. Sangat penting. Lagu muna era doang di nara kancana pada dengan alim, justru kancana pada adalah bintang film isi sangat-sangat porno. Aduh, yawa kancau. Insyaallah subhanahu wa taala. Yawa kancau sehingga antar ni arame doang di nara pada kancana dengan saleh. Justru kancana pada arame adalah dengan si kurang ajar doang. Nekan aku tahu wah gen tahu negan nyontlok rahmah li antenin. Ya Allah Subhanahu wa taala. Dan iki artinya berkaitan kanca walatus aluna amma kanu ya'malun. Antan de mek gen te endengin pertanggungjawaban tentang amalan dengan mara entan dengan nu de tendeng pertanggungjawaban atas amal mekmesa. Justru dengan ni keketuan tentang amalannya si berkaitan kepada anda pada.
lah menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ia itu ketuan. Ia itu ketuan. Sehingga apabila me beralasan lasing ya ne kaji dulu laik niki. Nanti kaji marah niki Allah. Seandainya dia kaji dia kaji marah niki. Dia tidak terima alasan niki masyaallah. Bahkan iblis pun Iblis niki ya Allah paling getolai sini mengkarahi manusia sampai sepeleton 2 peleton bau dengan sini geret ya Pak maksiat. Maka iblis jelas ndek negen berombok siksana lantaran daripada neta turut isi dengan banyak. Lagu si babangnya berombok sih karena berombok dosa. Karena man sanna sunnatan sayyatan falahu fa'alaihi wizruha wa wizruman amila bihin. Saya merintis sebuah perbuatan jahat, maka dengan niki akan mendapatkan dosa si merintis niki sendiri dan berombok ya si dosa dengan si ngikutin ia. Nah niki berarti pegawaian mesak sebenarnya. Lagu daripada pengaruh pegawaian niki karena itu turut. Berarti pegawaian mesak niki lah ia berakar dan bercabang. Menancap akaran sampai dasar bumi, kemudian cabangnya sampai ke langit. Nah, semakin ngonek, semakin luwek dia mengikuti, semakin ngonek, semakin. Nah, ialah sebab nanti tersuruh anti narak karyante isi bercabang, si berupa bagus. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila bih. Saya merintis sebuah perbuatan bagus. Anti luwek dengan ikutnya, maka pahala merintisnya sendiri, kemudian pahala si mau dengan si ikut dia dah akan sendiri. Sampai hari kiamat misalnya doang dengan ikut dia. Nah nikilah ya amal jariah. Ya sepadan amal jariah. Umat Muhammad harus nebedoyang suatu rintisan isi gen te ikutin si manusia sampai tiba hari kiamat. Tidak sampai rintisan ini adalah justru rintisan jahat, isi menyebabkannya terus mendapatkan kesengsaraan. Misalnya tentang Qabil, paling pertama kali dengan si membunuh. Maka setiap kali nara dengan membunuh di dunia ini, mau dosakan si membunuh ini, Qabil pun tetap mau bonus dosa. Karena ia paling pertama kali membunuh. Nah, kemudian Qabil termasuk ia adalah dengan si merarik kanca sematona mesa. Maka setiap dengan berzina, Qabil tetap mau bagian. Karena ia paling pertama kali. Nah inilah makna daripada fa'alaihi wizruha wa wizruman amila biha. Apakah dinara marah entan niki kan? Saya man hamma bihasanatin fa'amilaha falahu asyru amsalihah. Saya berencana untuk melakukan pekerjaan bagus anti negawe ya, maka mau 10 kali lipat pahala. Wa man hamma bi sayiatin fa'amilaha falahu sayiatun wahidatun. Berarti lamun kelegian cukup sikit. Lamun kebagusan sikit berbanding 10. Apakah ini termasuk terkait dengan masalah niki bahwa kejahatan arak beng keringanan. Arak beng keringanan. Memang arak keringanan lagu tetap bagian. Misalnya mana seburu. Lamun arak nurut dia dengan gawe kebagusan mau pahala 10, berarti dengan si merintis niki pun mau 10. Lamun 100 misalnya mau 100 tambahan. Nah adapun lamun kejahatan dengan si gawe ini kan sikit mau dosa. Maka dengan si merintis niki pun mau bagian sikit. Ya tahu bedanya. Namun tetap berlaku. Bagi dengan isi mengawali sebuah perbuatan jahat. Nah, inilah makna daripada wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Memang ndek neta endengin pertanggungjawaban sopok dengan atas pegawaian dengan lain. Allah tadziru waziratun wizra ukhra. Adapun
sendik mandateng akhirat, masih ara link antara dengan masih hidup timpal dengan mati dan terputus. Dan terputus dengan sebuah kematian. Sehingga nikilah ya antena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hayati khairun lakum wa inna mauti khairun lakum. Setetu-tetuna hidupku ya bagus lesi daripada. Matinku pun bagus lesi daripada. Para sahabat bengak. Inna hayataka khairun lana maklumun lana ya Rasulullah. Pakai pabi mautikum. Lamun kehidupan pelongo dikaji sangat bagus bagi kaji, memang kaji pada maklum ya Rasulullah. Karena setiap kali ada masalah, kaji datang tiba pelongo dikaji, masalah selesai. Lagu berembe, wafatnya pelongo dikaji adalah bagus bagi kaji. In ahsantum asrartumuni, wa in asatum astagfirulakum. Lamun pada gawe kebagusan, maka aku pun senang dengan sebab kebagusan padamu. Lamun ku senang kan berarti menyenangkan aku. Menyenangkan aku berarti menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah adalah membuat Allah senang li ita. Wa in asatum lamun pada gawe kejahatan ya astagfirulakum. Saya mintakan ampun buat kalian. Saya mintakan ampun. Jadi Rasulullah hidup mati, ia tetap benda yang manfaat belik bagi umat. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sampai meninggal dunia tetap merasa bertanggung jawab. Tetap kontrol umatnya melalui media isi sampun tepinak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan bingung kan. Ini baik po mengontrol dengan jauh. Angke ini kira terjawab. Australia sampai jamban-jamban tepus ini kita dengan penggunaan satelit. Nabi lagi Allah Subhanahu wa taala mempergunakan media yang lintas batas, lintas alam. Tinara sulit bagi Allah. Sehingga dengan arakna ayat semacam niki memang lamun terpandang secara zahirnya dinaraklah pengaruh daripada manusia si sopo terhadap manusia si lain, baik si masih hidup terhadap atau si tapi lagi sudah mati. Namun ayat niki termasuk ya adalah ayat isi perlu mendapatkan penjelasan, andai tidak nepi nak jadi alasan isi dengan untuk mengatakan bahwa masih belum niki dinarak pengaruhnya, pegawaian dengan lain terhadap dengan lain, baik si hidup maupun si mati. Padahal ini maksudnya adalah untuk memojokkan Yahudi. Isi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub adalah termasuk di Yahudi. Nah, padahal nanti makin dalam disebut Arab bijan-bijan daripada Nabi Yakub. Salah sopuk ni Yahuda. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa qalu kunu hudan aw nasara. Mereka berkata, Yahudi mengatakan kunu hudan. Jadilah kalian menjadi penganut agama Yahudi. Aw nasara, kata orang Nasrani. Atau kalian menjadi penganut agama Nasrani. Qalat Yahudul Madinata lil mu'minin. Berkata Yahudi Madinah bagi orang mukminin. Kunu hudan. Jadilah kalian menjadi penganut agama Yahudi. Ai ittabi'u al-yahudiyata. Ikutilah olehmu agama yang dibangsakan kepada Yahudi. Wa qalat Nasara Najran. Berkata orang-orang Nasr Najran lil mukminin bagi orang mukmin, kunu Nasara. Jadilah kalian menjadi orang Nasrani. Ai ittabi'u an-nasraniyah. Ikutilah olehmu akan agama yang dibangsakan kepada Nasrani. Kalimat Nasrani ini dari Al-Ansar. Man ansari ilallah. Kemudian di dalam ayat lain kunu ansariyin. Jadi kalimat
Nasrani memang ndekne merupakan aran daripada manusia. Lagu aran daripada pegawaian isi te kendaki sedabi Isa alaihissalam. Ne kugu gelis idap dengan ninggalang sida pada kira-kira saya sigen jadi penolong. Maka berjawablah murid-murid Nabi Isa, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong Allah. Nah, kalau kalimat niki akhirnya kan para penolong murid-murid Nabi Isa si memang niki saleh-saleh. Saleh-saleh. Nah, ialah si berkembang ajarannya jadi suatu ajaran. Di saat nikah pun di deman istilah agama Nasrani. Jauh sepeninggal para ansor niki antina tersebut Nasrani. Karena kesepakatan daripada para tokoh-tokoh kanisah waktu nikah, tokoh-tokoh gereja. Jadi Yahudi mengatakan pada menganut agama Yahudi, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk minat dolalah daripada kesatan. Nah, lamunah marak nikah jak sini nyampeang, Nabi si jawab, kul, katakanlah olehmu, ya asrafal khalqin, bal millata Ibrahim. Tetapi agama Ibrahim, kul ya asrafal khalqi, katakanlah olehmu, wahai paling mulia makhluk, bal attabi'u millata Ibrahim, tetapi kami akan mengikuti millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Bal nakunu ahla millat Ibrahim. Artinya, tetapi kami akan menjadi ahli daripada agama Nabi Ibrahim. Bagaimana sifatnya? Hanifan mustaqiman. Lamun dalam tafsir lain, mailan atau mailan. Mustaqiman, yang lurus. Mukhalifanil Yahudi, berbeda bagi Yahudi. Wan Nasara, berbeda juga bagi Nasara. Munharifan anhuma, hal keadaan dia itu berpaling daripada Yahudi dan Nasrani. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang musyrikin. Tidak termasuk orang musyrikin. Karena Nabi dengan syirik pun mengatakan, ya, saya juga pengikut Ibrahim kok. Dengan Yahudi, Hindu mengatakan, ya sengakayan agama tiang tipang pelinggidan. Tiang niki ngikut Nabi Ibrahim. Pelinggidan Nabi Muhammad. Pada kita berjampi ni. Berjampi ni berdoa. Ya, kadang-kadang marak nikah. Jadi, dan Hindu pun mengatakan bahwa dirinya pengikut agama benar. Walaupun memang sejarah mencatat bahwa Hindu niki bukan agama samawi, tetapi adalah agama budaya, budaya. Kemudian Buddha pun marak nikah. Walaupun Buddha memang merupakan pembaruan daripada agama Hindu. Karena Buddha tidak mengenal kasta. Walaupun dalam Buddha aran Mahayana, Hinayana. Namun Mahayana ini kendaraan besar, Hinayana ini kendaraan kecil. Artinya kendaraan besar lebih cepat menyampaikan kepada kamoksan. Kendaraan kecil perlahan tapi pasti. Nah, ya keyakinan. Sehingga dengan Hindu tetap mengatakan agama saya bukan agama duniawi. Agama saya juga agama orawi, agama samawi, mengikut Nabi Ibrahim. Sehingga banyak sini bandingkan antara Islam timpal Hindu, antara Islam timpal Buddha. Nah, selebihnya aja wallahu a'lam. Qala al-mufassir rahimahullahu taala. Qala al-mufassir, ai ma kana Ibrahimu ala dinihim. Artinya, Nabi Ibrahim itu tidak berada di atas agama mereka. Wa hadza i'lamun bi butlani da'wahum. Dan firman Allah ini memberitahukan dengan batalnya dakwahum, pengakuan mereka. Itba'ahu, mengikuti akan dia alaihissalam, mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma israkihim biqaulihim, berserta
penyekutuan mereka dengan ucapan mereka Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Wal Masih ibnullah. Dan Nabi Isa anak Allah. Kata orang Nasrani. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Lamun terus buntutin si pertanyaan. Anak itu bukan berarti keturunan. Tapi lah bermakna kekasih. Bermakna kekasih. Kesayangan. Sebagaimana orang tua sangat sayang kepada anaknya. Itulah makna daripada Ibnullah. Jadi mereka mengakui Ibnullah itu bukan berarti keturunan Allah. Yang lahir dari Allah. Tapi yang dimaksudkan oleh mereka adalah kesayangan Allah. Ya, sini beralasan. Yuk, lah mula-mula kesayangan dia tersebut mana Ibnu. Dia namanya idap lah mula dia tersebut Ibnu. Karena apa? Karena Ibnu ini merupakan suatu tasbih. Tasbih daripada betapa sayangnya Allah kepada Uzair dan kepada Nabi Isa. Nah, jadi bela diri ini. Jadi kami bukan orang syirik, bukan berarti mengatakan Uzair itu keturunan Allah. Bukan berarti keturunan Allah, tetapi adalah kesayangan Allah. Ini kisahnya pembenaran. Kulu, katakanlah olehmu ayyuhal mu'minun. Hai orang yang beriman, lihaulai, Yahudi. Bagi Yahudi itu, Nasrani, orang Nasrani. Alladzina qalu lakum, ya orang-orang yang berkata bagi kalian. Amanna billah. Kami beriman terhadap Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang turunkan kepada kami. Wal Quran Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang turunkan kepada Ibrahim. Minas suhufil asyara, daripada lembaran-lembaran yang 10. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Ishaq, Ismail, Ishaq, Yakub dan keturunannya. Ini selapu menggunakan as-suhuful asyara sampai kebangkitan Nabi Musa, turunan kitab Taurat. Kitab Taurat. Dengan turun kitab Taurat berarti melengkapi suhufil asyarah. Nah, niki kitab nikilah isi masih ndek manuskripnya le perpustakaan klasik. Sebagai kaum muslimin yang mempercayai bahwa kitab-kitab niki benar, perlu narak memiliki niki. Sufi Ibrahim, kemudian Sufi Musa, di samping kitab Taurat, kemudian samping kitab Injil, kemudian kitab Zabur. Banyak kan 120 kitab niki. 120 niki harus memiliki lagu mangke untuk memitanya sangat-sangat sulit. Kecuali enggak ada cara beda di tapa doang tan. Tapa balik gua ya Allah, enggak ada milik kaji ya Allah. Dia kaji mulai berduyang harta berdende. Handek kaji berduyang selapuknya kitab 120 niki. Lagu sampai bangkit di nara. Ceritanya sopo tokoh, sopo ulama isi mengumpulkan 120 kitab si turun di Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Wahum Banu Yaquba. Mereka itu si Al-Asbat maksudnya. Banu Yakub, anak-anak daripada Yakub, keturunan Yakub. Wa kanu itsna asyara rajulan. Mereka itu banyaknya 12 laki. Wahum Yusufa, pertama Yusuf, wa Benyamin, kedua Benyamin, Rubel, kemudian yang ketiga Rubail, Yahuda, yang keempat Yahuda. Nah, niki Yahuda niki paling lembut, paling sugih, paling terhormat, paling berwibawa. Iya, dia ini sebah. Padahal dia selapuknya keturunan Yahuda. Boleh jadi turunan Sam'un, Lawi, Wudan, Naktali, kemudian Jadu, kemudian Robalun. Ini anak-anak bijan Nabi Yakub. Robalun, Wayasjar, kemudian Duadan. Wasuhub innama unzilat, dan suhub-suhub itu hanya saja diturunkan ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim. Lakin lamma kanu muta'abbidina bitilka suhub. Tetapi manakala ada mereka itu beribadah dengan petunjuk suhub itu, kanu dakhilina tahta ahkamiha.
maka mereka pun masuk di bawah hukum yang diterangkan oleh suhuf itu. Fakanat munazzalatan ilaihim aidan, maka adalah diturunkan juga kepada mereka. Kama anal Qur'ana munazzalun ilaina, sebagaimana halnya Al-Quran diturunkan kepada kita. Jadi pegangan wani secara turun temurun suhuf Ibrahim niki sampai ke turunan kitab Taurat. Wa ma utiya Musa, dan apa saja yang diturunkan oleh Nabi Musa itu minat Taurat daripada Taurat, wa Isa minal Injil, Isa dari Injil. Wa ma utiya Nabiun, dan apa yang saja dinabikan para nabi, rabiun daripada mereka. Min kutubihim, daripada kitab-kitab mereka, al-mujizat dan mujizat. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membedakan antara seorang pun di antara mereka. Kadabil Yahudi, sebagaimana kebiasaan Yahudi wa Nasrani. Amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Mereka beriman dan sebagian, dan mereka ingkar dengan sebagian. Bal nu'minu bi jami'ihim. Tapi kami akan beriman dengan semua mereka. Nah, inilah ajaran Islam. Sehingga Nabi Isa tetap hargai. Nabi-nabi itu sebut pun hargai. Seandainya misalnya Nabi Zabakuk, ada Nabi Zabakuk, Rasul enak, lagu yang disebut dalam Al-Quran. Arak sebut Nabi Jaljalut. Nabi Jaljalut ini Nabi Rasul. Ya si mati 100 kali, mati. Yang Malik doang hidup. Terlepak ya, jadi masak marantan raun si sangat masak. Malik ni hidup. Karena arak sopor aja si sangat melegati tertajak. Ya si Al-Gojun perintah untuk mati Raja Jaljalut ini berkali-kali. Ini artinya adalah bahwa banyak para Nabi Rasul yang tersebut dalam Al-Quran bermisi kepta. Misalnya arak sopor dengan, dan mungkin benar filosof-filosof Yunani anggap sebagai Nabi Rasul. Nah, percaya misalnya atas kabar ni ke, ente percaya, tidak menyebabkan jadi kafir. Ente percaya, maka niki akan timbul su'zon. Maka sikap yang terbagus adalah husnuzon. Dengan arti ya mungkinan ya memang Nabi Rasul. Sini disebut dalam Al-Quran. Karena Nabi dan Nabi Rasul banyak kan 124.000. Ente kumpulan tokoh-tokoh misal, tokoh niki. Selama tokoh-tokoh niki mengakui Allah arak, mengakui bahwa agama memang bagus, tokoh-tokoh niki terus arak dengan si mengaku ia jadi Nabi atau Nabi Rasul, maka boleh jadi ia adalah termasuk salah sopok daripada 124.000 niki. Sampai kepada para tokoh-tokoh syariat Indonesia. Isi dia mengajarkan kesyirikan. Tokoh-tokoh Indonesia ini banyak. Karena menurut sejarah Indonesia ini merupakan induk daripada bangsa-bangsa. Leman bangsa kaum Mamulan, kemudian bangsa Silendra dan seterusnya ini adalah induk daripada bangsa seluruh dunia. Lalu kadang-kadang demente tebadak marak niki hasil penelitian daripada dengan barat si menyatakan memang manusia di dunia niki induk dari Indonesia kadang-kadang dia tersadu ya. Dia tersadu. Umbe sikap apa ente jaduk berembe. Ente terjaduk berembe. Sikap tetap husnul zandan dulu. Karena memang serat Jawa niki menjelaskan secara detail dia. Dan niki telitian sedang barat niki sampai seluruh dunia berpusat di Indonesia. Niki sebagai bangsa Indonesia kadang-kadang ditersadu. Apalagi sampai maran ya bertentangan ke ajaran Islam ini. Sampai maran nikah. Namun niki adalah merupakan suatu kemungkinan besar. Para tokoh-tokoh Indonesia selama dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala boleh jadi termasuk dalam kategori ma min ummatin illa khala fiha basyirun wa nadhir. Di narak sopo umat pun di dunia niki
pasti arak Basyirun wa Nazir. Arak tokoh-tokoh terkemuka isi mengarahkan batur untuk kebagusan dan mencegah batur daripada perbuatan mungkar. Bahkan tidak hanya sekedar mengarahkan, turun ya, memberantas kejahatan. Indonesia banyak hal ini. Di Indonesia. Di negara-negara lain pun banyak. Nah, lamun dek nengaku arak nenek ya na ngombe mesti jadi tokoh, misal tokoh-tokoh komunis. Tokoh-tokoh komunis, entan tokoh-tokoh Konfusiusme, isi komunis, dari Cina, Rusia ni ke. Nah ni ke jadi bau kentamang dalam kelompok para nabi rasul si 124.000 niki. Qala al-mufassir rahimahullah taala. Wa nahnu dan kami lahu bagi Allah, lillah bagi Allah, muslimun tunduk, mulisuna, yaitu membersihkan hati dalam mengikuti Allah. Fa in amanu maka jika mereka beriman si Yahudi wa Nasara dan Nasara itu kalau beriman bimisli ma amantum seperti keimanan kalian. Nah niki jadi kunci nih. Jadi ndekna berarti beriman ya percaya terhadap Nabi Rasul, percaya rukun iman sekedar percaya nih. Cuma dek dah mengikuti Nabi dah dek deman depan beriman. Nah, niki lah isi bimisli amantum. Kalimat bimisli amantum niki tapi maknanya akui Al-Quran sebagai kitab suci dan ia jadi pegangan. Akui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman dan ia ikuti. Kemudian kiblat Ka'bah. Puasa bulan Ramadan. Berhaji ke Mekah. Beruk teparanin bimisli amantum. Jadi kalimat misli niki ndekna sembarangan misli. Ndekna berarti serupa tapi tidak sama. Harus serupa yang sama. Serupa yang sama maksudnya adalah marasi beru. Kiblat harus Ka'bah. Kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad. Karena Nabi al-Islamu yajubu ma qablaha. Islam sudah menasah akan ajaran-ajaran sebelumnya. Bahkan para nabi sangat favorit adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa melet jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kira sini sadu si Yahudi Nasrani ini apabila sampai yang hal niki dia sadu karena memang wandik dia terpilih si Allah Taala untuk jadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikilah makna bimisli ma amantum. Pakadih tadau, maka mereka itu kalau sudah amanu bimisli amantum, sesungguhnya mereka itu sudah dapat petunjuk. Fa in amanu bit taurati min gaiti tashifin wa tahrifin, maka jika mereka itu beriman dengan Taurat, menjadi tashif tanpa ada tashif nikilah pengumpulan lembaran-lembaran, wa tahrifin dan tanpa penyimpangan-penyimpangan. Kama annakum amantum bil Quran. Sebagaimana kalian itu beriman dengan Al-Quran. Menjadi tasifin wa tahrifin tanpa tasif dan tahrif. Pakadih tadau. Maka sungguhnya mereka dapat petunjuk. Li'annahum yatawassaluna bidzalika ila ma'rifati nubuwati Muhammadin sallallahu. Karena mereka itu akan sampai dengan yang demikian itu kepada mengetahui kenabian Nabi Muhammad SAW. Awil makna atau maknanya. Fa in saru mu'minina bimislima bihi sirtum, maka jika mereka itu jadi beriman seperti apa yang dengannya kalian jadi menjadi orang mukminin, faqadih tadau minad dalalati, maka sungguhnya mereka itu dapat petunjuk daripada kesesatan bidini Muhammadin, dengan agama Muhammad wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Nah, dengan kata lain Bro paradin jadi dengan mukmin bimisli amantum, nah anut agama Islam. Anut agama Islam. Sementara makin ini justru kok tokoh-tokoh Islam meninggalkan Islam. Justru tokoh-tokoh agama lain temati Pak Islam. Sehingga Mu'alafin Center makin ini kan sedang membahas kristologi.
Jadi Ustadz Padlan isi lengan Papua niki mangkin niki melaksanakan pelatihan selama 2 jelu di pondok pesantren suara di Jakarta untuk mendalami makna kristologi. Karena ia sendiri kan Ustadz Padlan niki sampun menyelamkan pada tokoh-tokoh Papua sebanyak 200 kepala keluarga, pasti dengan anak-anak. Di waktu nasi datang menyampaikan dakwah, tepana ya Ustadz Padlan, kena si pana, karena pana beracun sampai 3 bulan 4 bulan dia ke Wawres. Jadi kristologi niki imbalan daripada Islamologi. Cuma lamun kristologi adalah mengarah kepada ngumben tanah mengkristenkan umat Islam sebagai sasaran. Niki kristologi niki. Namun Islamologi jakna justru adalah Islam sebagai ilmu doang. Tidak Islam sebagai suatu amaliyah. Jadi ia mempelajari Islam sebagai ilmu, tidak untuk beramal. Nah niki singepian pegawai adalah para orientalis. Jadi orientalis niki sengaja mendalami Islam sangat sudah dalamin. Bahkan sampai ngapal Al-Quran, ngapal hadis-hadis. Untuk kepentingan ia ngumbentana pengaruhi umat Islam. Marak senok honggronya lain niki kan. Sampai laju ke Mekah. Banyak ngapal Al-Quran. Lagu tujuan adalah untuk memurtadkan bangsa Indonesia. Mangkin niki kembalilah pertarungan antara misionaris dengan para dai, para mubalik untuk mengajak dengan menganut agama Islam atau mendalami Islam bagi isi sampun beragama Islam. Keselapuan niki adalah berangkat daripada pengakuan masing-masing. Pengakuan Nabi mengakui bahwa agama si anutnya doang paling bagus. Ngumbe besit paran lengi agama si Al-Quran, lagu penganut agama si paran paling lengi si Al-Quran niki tetap mengaran dirinya adalah paling bagus. Bahkan apabila Al-Quran mengatakan lengi misalnya, Al-Quran salahan. Al-Quran salahan. Nabi Muhammad marahnya lagi, Nabi Muhammad para salahan, apalagi para mubalik. Nah ini kiman daripada beriman menganut agama Islam, agama si anjuran si Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Wa intawalau dan jika mereka berpaling, a'radu anil iman, jika mereka berpaling daripada iman, bin Nabi dengan para Nabi wa kutubian dan kitab-kitab mereka. Fa innama hum fi syiqaqin, maka hanya saja mereka itu dalam keraguan dalam perbedaan pendapat yang besar. Fa innama hum mustaqirruna fi khilafin, maka hanya saja mereka itu menetap dalam perbedaan alaihim atas mereka, azimin yang besar, perbedaan besar, ba'idin yang jauh minal haqi daripada kebenaran. Fasayakfikahumullah, maka akan melindungi kamu oleh Allah. Ai sayakfikallahu shiqaqahum, akan melindungi engkau oleh Allah daripada perbedaan mereka, daripada perpecahan mereka. Wa qad anjazallahu ta'ala wa'dahu, dan sesungguhnya telah meluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala kan janjinya. Akan janjinya biqatli Bani Quraiza, dengan membunuh Bani Quraiza, wasabihim dan menawannya, wa ijla'i Bani Nadir dan menampakkan Bani Nadir, artinya menampakkan permusuhan kepada Bani Nadir, wa darbil jizyati dan mengenai mereka pajak alaihim atas mereka, diwajibkan mengeluarkan pajak. Wallahu sami'un, Allah maha mendengar. Al-alim, dan Allah maha tahu. Fayudriku ma yakuluna, maka Allah tahu apa yang mereka katakan. Wa ma yudmiruna, dan Allah juga tahu apa yang mereka sembunyikan. Wa qadirun ala uqubatihim, dan Allah itu maha kuasa untuk mengazab mereka. Ini pernyataan Allah. Isi memang maha dalam segala-gala. Dengan demikian, pemberitahuan Allah Sami'un Alim niki
akan membuat kaum muslimin sebagai pencinta agama Islam, penganut agama Islam, penyebar agama Islam akan merasa terhibur terhadap segala macam rintangan dan halangan, tantangan di saat berdakwah, karena Allah Ta'ala lah segalanya isi mengatur selaku aneka, karena Dia yang Maha mendengar dan yang Maha tahu. Jadi ini narak tertutup daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara semacam nikit yang pelunggu, silakan tejaklah batul ngai kebagusan, balak yang ngai kelengian. Memilih tejak atau ndi, gugur kewajiban untuk menyampaikan. Qala sibghatallahi ay utlubu sibghatallahi takdir. Wa hiya dinul Islam. Wallahu a'lam bishawab.